Aspirasi, balik lagi ya di podcast kesayangan kamu di Aspirasi Podcast. Bareng aku Purnama. Kali ini aku kedatangan orang-orang yang pinter iya, cakep iya, yang sering muncul di TikTok itu loh. Kamu tahu kan? Yang with engineering, with trust. Ya, bareng kakak ini ya. Nanti kita minta mereka kenalin satu persatu ya. Soalnya aku masih baru-baru banget, biar fresh gitu ya. Soalnya mereka ini masih muda-muda ya teman-teman. Dan juga ya, kenapa aku undang mereka sini? Karena mereka tuh baru aja menangin kejuaraan PLN ICE 2025. Keren banget ya sih? Kamu makin penasaran gak kira-kira gimana mereka? Langsung aja gak sih kita kenal sama yang paling pojok. Siapa tuh namanya? Oh, nama aku Muhammad Nizar Gani, bisa dipanggil Nizar. Aku dari Teknik Elektro, dari tim Elektro Formula Brawijaya. Di sini aku di divisi non teknikal. Oke, boleh yang satunya dong? Halo, kenalin aku Wahyu Akbar Fitriana, biasa dipanggil Wahyu. Dari Departemen Teknik Elektro, terus dari tim Elektro Formula Brawijaya sebagai anggota divisi elektrikal. Nah, kamu udah tahu belum Brawijaya itu kayak gimana? Mungkin anak-anak teknik familiar sih, tapi aku juga anak teknik awalnya nggak tahu, tak kirain tuh ya udah sama semua gitu kan. Tapi sebelum itu nih, sebelum aku tanya-tanya lebih jauh, aku pengen tahu sih sebenarnya kemenangan yang kalian dapat itu kayak gimana sih? Oh, jadi kita kemarin baru ikut PLN ICE itu dan kita menangin 2 kategori lomba. Itu yang pertama itu di kategori speed race, itu balapannya. Oke. Dan yang kedua itu juara 3 di engineering design, Atau rancang bangunnya. rancang bangunnya. Rancang bangun itu kendaraannya maksudnya? Ya, Ya, kendaraan go-kartnya. secara riset segala macam ya. Oh, nah ini tuh juga menjadi ajang pertama buat kalian masing-masing nih, atau kalian sebelumnya udah pernah? Kalau dari kita masing-masing, karena aku sama Nizar yang angkatan 23 itu pertama kali ikut kompetisi PLN ICE-nya. Tapi kalau untuk tim kami, itu sebenarnya tahun kemarin 2024 tuh udah sempat ikut juga PLN ICE go-kart juga. Cuman kalau yang tahun ini tuh di ITS, tahun kemarin tuh di Sentul, Sentul itu Bogor. Bogor ya? Iya. Bogor. Mm. Kamu driver, kamu technical. Iya. Ih, kok kalian keren banget gitu sih. Ini kalian memang pertama kali di UB nyemplung ke bidang ini, atau dari SMA tuh sebenarnya udah ada bekal-bekal gitu? Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya baru nyemplung banget sih waktu kuliah sih, karena minat di teknik elektro juga, jadi minat juga di riset kendaraan listrik, jadi emang baru belajarnya waktu kuliah sih. Kalau dari aku sih, aku emang dari kecil suka bidang otomotif ya. Dan kebetulan juga di elektronnya ada wadahnya, jadi aku ikut aja. Sama aku juga lumayan hobi balapan sih. Oh, bentar. Balapan yang mana nih teman-teman? Yang di veteran itu nggak sih? Aduh. Iya kan? Waduh, bahaya. Tapi alumninya SMA atau SMK nih berarti? Aku SMA. SMA. Aku SMA. IPA. Iya. IPA ya, nggak mungkin IPS sih masuk elektro ya. Bisa lah, lintas minat banget. Iya. Tapi nih kita notice lagi nih, F Brawijaya, Iya. L Formula Brawijaya. Itu tuh sebenarnya apa sih bedanya sama beberapa organisasi serupa yang ada di teknik sendiri, teknik UB? Kalau Elektro Formula Brawijaya ini kita lebih ke targetnya riset dan manufakturnya ke mobil yang performa tinggi. Bukan kayak misalkan di tim lain itu ada di tim teknik juga itu di mesin, dia lebih ke hemat energi ya rancang bangunnya. Risetnya lebih ke sana. Kalau kita lebih ke performanya, dan itu formula student bentuknya. Wah, ini Iya. detail banget ya, sobat aspirasi. Aku agak-agak yang mana nih? Jadi ini kita teknik kayak orang family yang orang awam itu nggak ngerti kan? Oh iya. Kayak gitu. Soalnya ini di bagian performa berarti daya. Ibaratnya kalau di bidang kesehatan itu daya tahan. Terus kalau yang kayak di mesin tadi apa? Lebih ke performanya, lebih ke Hemat energinya sih. Performa berarti strong energy gitu ya. Kan kayak gitu ibaratnya kita ngerumpamainnya. Atau mungkin kalau dari tim kita sendiri tuh fokusnya ke formula student yang emang fokus di kecepatan, terus di mobil belok kanan kirinya secara lincah tuh kayak gimana. Kalau yang tim-tim lain tuh lebih ke
dia hemat energi, efisiensi, bahan bakar dan lain-lain. Jadi nggak perlu ada yang namanya juara satu yang kayak kamu ya race itu tadi ya. Kayak yang penting apakah produk ini bisa bertahan lama. Iya, kalau tim lain kayak gitu. Oke. I get it. Gimana nih sobat aspirasi? Udah agak sedikit ting gitu belum? Kamu dari yang Brawijaya ini. Nah ini sih lebih aku mau nanyain pengalaman kalian. Gimana rasanya akhirnya jadi juara lah ya? Top 3 ya atau Double podium double podium? top 3. Boleh dijelasin nggak tuh gimana perasaan personal dulu dari Nizar ya? Kalau dari aku sih jujur alhamdulillah banget. Rasanya campur aduk sih. Soalnya pasti kan waktu persiapannya juga ada naik turun ya keadaannya, dan alhamdulillah sih berjalan lancar sampai bisa podium sih, itu udah alhamdulillah banget buat lomba pertama aku sih. Oke, itu sebenarnya kamu panas nggak sih di dalam itu kan? Pertama di Surabaya, Surabaya. kedua tapi go-kartnya aku kira kayak gini di luar ya, nggak ada atapnya ya? Berarti Iya. go-kartnya. Itu sih waktu lomba sih beneran panas sih. Itu waktu aku cek pagi-pagi, sekitar jam 10-an tuh 41 derajat. Sumpah? Di Surabaya di Google, di weathernya itu ada tulisan 41 derajat Celcius. Itu nggak tahu bener apa enggak ya. Tapi tulisannya kayak gitu. Itu sih beneran panas sih. Dan itu lombanya dari jam Dari pagi sampai Pagi sore. sampai siang ya. sampai siang ya. Dan itu nggak ada istirahat ya? Atau yang pas isoma itu? Istirahatnya? Kalau di Soma udah selesai itu, udah selesai race itu, iya. Oke. Heeh. POV kamu ya sebagai seorang driver. Iya. Jadi kalau dari teknikalnya gimana nih? Kalau dari teknikalnya mungkin campur aduk juga pastinya, dan lebih apa ya, kayak selama 5 bulan ini 2 bulan riset, 3 bulan rancang bangun, ngebangun go-kartnya, itu kayak rasanya terbayarkan aja gitu setelah dapat double podium ini. Hmm. Sih. Jadi dia ikut testin juga kan selama Iya. proses itu. Iya. Dan biasanya kalian latihan di mana guys? Kita latihan tuh sempet latihan di UB sini, di biasanya di depan GOR, cuman kan karena mostly di UB ini kan pakainya paving ya, bukan aspal, jadi kita sempat pindah latihan ke UB Dieng yang emang jalannya tuh aspal. Dan itu dari malam sampai pagi sih latihan. Iya. Karena kan kita nunggu sepi ya. Bener. Aku salah satu yang suka keluyuran juga sih, tapi aku belum sempat tuh ngeliat kalian di Dieng. Tapi ini sih berarti benar-benar ada prosesnya lah ya dari Iya. awal. Tadi berapa lama pengembangannya itu buat satu go-kart? 5 bulan. 5 bulan. 2 bulan riset, 3 bulan 3 bulan rancang. rancang bangun. Wow, lumayan lama ya. Dan itu nggak mengganggu akademik kalian kan? Jujur mengganggu, cuman pastinya kan kita juga belajar buat manajemen waktu ya. Jadi skala prioritas tetap akademik dan juga tetap fokus buat lomba ini jangan sampai ketinggalan juga. Iya. Tapi jatuhnya tiap hari nggak sih? Maksudnya kalian kayak kamu kan? Iya. Ranjangnya. Atau ada jadwalnya kayak Senin, Jumat, Sabtu aja cukup? Sebenarnya kalau buat dari teknikal sendiri tuh dari Senin sampai Jumat, dan itu dari jam 7 sampai selesai. Sampai selesai. Sebenarnya Sobat aspirasi. sampai target, biasanya setiap hari itu ada targetnya sih, sampai targetnya selesai. Oke, misalkan hari ini cukup sampai buat baterai 3 gitu ya. Iya, contohnya kayak gitu. Contohnya gitu. Tapi ini sih, kalian kenapa ikut akhirnya terjun di PLNS? Apakah ini hanya event satu-satunya atau sebenarnya banyak event yang ada? Atau yang paling bergengsi atau gimana? Sebenarnya alasan kenapa ikut PLNS nih, balik lagi, ini tuh masih ada irisannya sama kompetisi yang utama kita, yaitu FSAE. Jadi masih ada irisannya tentang rancang bangun kendaraan listrik. Jadi apa salahnya kita ikut PLNS ini? Terus juga buat rancang bangun ini nih didanain sama PLN-nya. Jadi itu kesempatan yang bagus juga buat kita belajar sebelum kita ngerancang bangun mobil formulanya. Oh ya, kalau yang kamu sebut tadi apa? FSAE. Itu Formula Student. Itu lomba Formula formula. Iya. Itu biasanya ke tahun kemarin gimana deh? Dia tiap tahun itu lombanya nggak cuma sekali. Jadi satu tahun itu lombanya banyak di tempat-tempat di luar negeri, kayak misalkan Italia, Jepang, Australia, gitu-gitu. Jadi FSA ini lombanya udah skala internasional. Internasional. Kalau tahun ini kita tuh baru ikutnya lomba FSCC, itu Formula Student, tapi yang konsepnya dulu. Jadi belum buat mobilnya, tapi baru konsepnya kayak desain, terus juga bisnis plan dan procurement-nya. Jadi kita baru ikut di konsepnya dulu, belum sampai ke yang
terbang ke Australia buat lomba FSAE internasional belum sampai situ. Berarti banyak dong itu kategori lombanya ya. Iya. Iya. Berarti tadi yang kalian double podium itu apa aja? Race, Race sama engineering design. engineering Yes. design. Apa tuh yang belum kecapai? Ada kali aja kalian seambis itu ya kan, mau ngejar apa lagi harusnya? Kalau di PLN Ice yang go-kart EV sendiri emang kategori lombanya cuma dua, speed race sama engineering design. Jadi kita dua-duanya udah dapat podium. Jadi mungkin kedepannya paling Nomor lebih 1. Nomor satu jadi ya. juara satu. Oh, bukan 1, 2, 3. Nomor 1. Boleh gak sih kita ya? Boleh gak sih? Izin dulu ya, izin dulu ya. Izin. Izin, mohon ampun. Aku pengen ini sih, aku pengen tahu seputar otomotif nih. Go-kart ya, go-kart listrik. Go-kart listrik itu kayak gimana sih? Kalau go-kart listrik sendiri sebenarnya kayak apa ya, komponennya juga sama kayak kendaraan-kendaraan listrik, kayak motor listrik. Itu sama komponen-komponennya. Yang ngebedain mungkin kalau dari segi chassis tuh go-kart kan biasanya pakai mesin combustion ya. Ini jadi kayak kita nge-convert mesin combustion ke mesin elektrik, jadi full pakai baterai dan ada motor listriknya. Kalau yang sering di mall-mall itu go-kart juga nggak sih yang sering? Iya. Ya, Tapi itu kalau kita chassisnya itu homologasi FIA. FIA itu kayak lembaga yang iniin safety-nya gitu. Jadi homologated ininya, chassisnya dari luar negeri. Kalau dari kalian sendiri nih sejauh ini, kira-kira desain kalian itu ada nggak? Ya kepengen lah ya, inovasi ke depan kayak bakal dipakai di kalayak umum atau udah kancanya udah level atas gitu. Oke, mungkin karena dari kompetisi PLNS sendiri itu dia menuntut tim-tim tuh buat meriset dan berinovasi. Jadi kita kan kemarin memutuskan buat merancang controller sendiri, controller motor sendiri. Nah, memang untuk sekarang masih prototype, tapi untuk kedepannya bakal kita kembangin dan mungkin bakal bisa dipakai sama orang-orang umum atau mungkin bakal buat pembelajaran di kampus juga bisa. Benar, berarti nanti ada hak patennya gitu nggak sih kalian tuh? Bisa. Sejauh ini tapi belum pernah ya? Belum. Kita masih prototype dan bakal ngembangin terus ke depannya. Kalau boleh tahu nih tahap yang paling krusial, tadi kan kata kamu 5 bulanan ya. Itu justru ada di mana? Pastinya dirancang bangun part-part elektrikalnya kayak tadi konsoler kan kita buat sendiri. Habis itu kita juga mikirin gimana safety system dari go-kartnya. Itu juga penting banget buat keselamatan driver. Sama pastinya kita ngerancang baterai supaya masih memenuhi regulasi dan bisa apa ya, performanya tuh nggak turun lah dari awal sampai akhir race. Itu sih paling krusialnya emang di komponen elektrikalnya. Tapi kan kalau pas terjun lomba sendiri itu berapa lama sih hemat dayanya? Gimana? Buat go-kartnya hemat daya berapa lama sih sekali charge sekali baterainya? Oh, itu tuh tadinya dari peraturannya race itu sekitar 20 lap. Sekitar berapa kilometer ya? Kan satu lapnya 1,3. 26 kilo. 26 kilometer. Nah, itu di situ kita sebenarnya ada habis kalkulasi karena kita ngikutinnya tuh dari yang tahun lalu. Tahun lalu tuh sekitar cuma berapa kilometer doang. Dan cuma 7 lap tahun lalu. Iya. Jadi kita buat rancangnya itu berdasarkan tahun lalu, tiba-tiba tahun ini diganti. Berapa tadi? 20 ya? 26 kilometer. Itu berarti 3 kali lipat. Gimana dong itu? Nah, itu dia. Dan tiba-tiba alhamdulillahnya diganti waktu hari H-nya. Jadi cuman setengahnya 10 lap doang. Iya. Jadi baterai kita masih mampu buat sampai 10 lap itu dengan performa yang stabil, alhamdulillah. Agak, nah ini tuh yang nggak terduga banget ya. Ini udah kacir-kacir banget. Kalau yang kita tahu itu kayak contohnya motor GP. Itu kan saya sendiri kan ada yang masuk showroomnya kan. Itu kalian kayak gitu nggak sih? Atau ya 10 lap tadi tuh nggak berhenti sama sekali? Kalau kita nggak berhenti sama sekali soalnya karena MotoGP kan bensin ya, kita kan listrik, nggak mungkin kan kita ngecas listrik masuk pit kan lama banget. Oh, kirain ganti suku cadang gitu, ada baterai baru gitu ya. Baterai baru gitu. Enggak sih. Kalau buat ganti suku cadang kayak gitu mungkin nggak bisa ya, soalnya kemarin tuh peraturannya cuma bisa ngebenerin yang udah ada aja partnya, jadi nggak bisa dari muter 1 lap terus ke pit ganti komponen, itu nggak bisa kecuali waktu warm up. Jadi kan ada sesi warm up, qualifying sama race. Nah waktu sesi warm up tuh baru bisa, jadi bolak-balik dari, kan dikasih waktu misalnya 30 menit warm up. Nah itu misalnya 1 lap dulu terus balik lagi ke pit buat ngebenerin, itu masih boleh. Iya, ada ya yang kayak gitu. Nah, aku kepo dari sisi driver ini. Boleh. Gimana
dukungan kepercayaan lah dari tim technical tuh mempengaruhi psikologi kamu sebagai driver. Ya, kebetulan kan ini aku juga pertama kali balap aku ya. Hmm. Jadi lumayan ke pressure tuh waktu eh, mulai warm up aja udah mulai ke pressure tuh. Terus ya tapi aku sebagai driver lumayan percaya sama tim teknikalnya. Karena emang aku waktu dari awal sebelum berangkat ke Surabaya kan emang udah sering latihan sama go-kartnya. Hmm. Dan itu berjalan lancar-lancar aja. Jadi kayak waktu warm up percayalah. Oke, berarti ngaruh banget sih. Ngaruh. Misalkan nih lagi ada konflik gitu, kira-kira kalau kamu gimana rasanya? Takut Kalau- gak? Kali aja kan dia masukin suku cadang. Dia masukin suku Sabotase. cadang. Alhamdulillah nggak ada konflik ya, internal nggak ada. Ada aman ya. Aman semua. Oke. Nah, sejauh ini ya, nanti aku mau minta POV. Titik paling menantang dari sepanjang race yang ada di ITS itu apa aja? Entah, kalau misalkan kamu entah di kelokannya, kalau kamu entah di keberapa atau apa gitu. Kalau dari aku sebagai driver paling menantang tuh sebenarnya lebih ke strategi tiap tim tuh kan beda ya. Ada yang mungkin hemat di awal terus akhirnya gaspol gitu. Dari 10 lap itu, dari 12 lap itu. Dan jadinya aku harus waktu warm up tuh lumayan ngebaca tiap tim tuh mainnya kayak gimana. Jadi kayak dari situ bakal kebentuk strategi gitu buat race-nya kayak gimana gitu. Kalau dari aku sebagai tim teknikal yang paling menantang sebenarnya waktu kualifikasi kemarin sih. Kualifikasi kan cuman sekali ya di hari ketiga dan itu sempat ada trouble jadi go-kartnya mati setelah jalan beberapa Iya. meter mati go-kartnya. Jadi kita nggak bisa eh, ikut kualifikasi langsung ke pedok. Di situ cuman ada waktu 1 jam sebelum race sedangkan go-kart tuh masih posisinya mati dan kita harus nyari tahu masalahnya di mana, harus buka junction boxnya, kabel-kabel mana yang lepas atau ada yang bermasalah. Jadi selama sejam itu benar-benar di bawah tekanan banget sih. Iya. Kebayang banget ya perasaan itu gimana. Aku udah kayak tapi ada ceweknya nggak sih timnya? Kita nggak ada sih. Nggak ada, Ada ya. full cowok. Tapi kalau di pengurusan mungkin Oh Ada. ada ya. Tapi dari sejauh ini kalian ngerancang desain go-kart di sini based on keresahan yang ada atau ya udah inovasi baru aja gitu. Sebenarnya lebih ke inovasi baru sih. Kayak misalnya controller rancang sendiri, terus juga rancang dari segi desain baterainya mau kayak gimana. Itu aja sih. Kita lebih berinovasi di situ. Ada nggak pembelajaran non teknis lah yang benar-benar ngaruh ke kalian dan itu kayak juga bisa kalian pakai sebagai strategi tadi? Kalau pembelajaran sih lebih kayak bisa troubleshooting eh, waktu lagi under pressure ya. Kayak kemarin kan waktu kualifikasi mobil nggak nyala, tiba-tiba nggak nyala, padahal sebelum waktu warm up tuh lancar-lancar aja. Padahal kualifikasi itu yang nentuin kita bakal start di mana kan. Nah di situ kan kita nggak start tuh, nggak dapat time kualifikasi. Jadi kita start dari belakang. Dari 15 mobil kita posisi ke-11 startnya. Oh gitu ya. Iya. Heeh. Itu ada ini sendiri nggak sih sosok orang yang ya tadi ngehandling kalian masalah kayak gini, tenang guys, atau kayak tenang yang bagian negosiasi atau apa gitu? Kemarin sih lebih ke yang teknikal sibuk ngurusin itu kelistrikannya kayak gimana. Nizar juga sama Mas Dimas tuh berdiskusi jadinya karena kan kita pasti starting gridnya jadi turun kan di posisi 11. Nah itu Nizar sama Mas Dimas ngatur strategi lah. Gimana Jar strategi kemarin? Kemarin tuh strateginya ada kata Mas Dimas, di sini kan kita all out aja lah awal-awal karena Mas Dimas percaya sama aku bisa nyalip-nyalip semuanya dulu. Jadi ya jadi gitu sih, all out di awal sih. All out di awal ya. Iya. Duh, ada ini nggak kesan-kesan nggak kayak buat sobat aspirasi nih, barangkali yang kedepannya bakal join AF Brawijaya nih, apalagi untuk maba ya. Terus buat teman-teman juga yang mungkin kenal-kenalan kamu nih, kamu pengen guys ayolah semangat gitu karena ini memasuki usia-usia, berarti kan semester berapa? 5. Selima, udah lagi apalagi kan udah mau skripsian gitu ya. Jadi jomplang gitu, gimana caranya kakak-kakak? Berarti ini maksudnya tips and tricks buat yang lain atau gimana? Tips and trick kalau mau join di AF
terus tips and trick bertahan di dalamnya. Oke. Mungkin buat maba khususnya maba elektro 25 dan seterusnya 26 mungkin kalau berminat atau tertarik ke bidang kendaraan listrik, electric vehicle itu coba pelajarin fundamentalnya dulu. Terus kalaupun nanti alhamdulillahnya keterima EF, jangan takut gagal karena setiap kegagalan pasti kan ada pembelajarannya kan, dan kita kedepannya juga pasti akan lebih baik. Itu sih. Jangan takut gagal. Ya, jangan takut Gagal. gagal. Kalau dari aku sama kayak Wahyu sih sebenarnya, dan pinter-pinter waktu juga, pinter-pinter nyari waktu, karena ada skala prioritas juga. Kita kan masuk kuliah nih sebenarnya bukan buat ini doang, jadi buat Mantap banget. prioritasin kuliah dulu, tapi jangan sampai yang ini tinggalin juga gitu. Iya. Oke. Ada kompetisi lain nggak yang bakal diikutin lagi dalam waktu dekat ini selain yang internasional tadi? Oke, selain yang FSI internasional itu pastinya kita ikut tahun depan ikut PLN ICE lagi, dan pastinya kita targetnya bakal lebih dari yang sebelumnya. Targetnya buat juara 1 insya Allah. Bismillah. Amin ya Allah. Dan yang buat kedepannya kan kita mau ikut FSAE yang internasional, jadi kita bakal mencoba tahun depan manufaktur mobil formula pertama kita. Oke. Mau kasih ini nggak kesan dan pesan buat teman-teman yang ada di F nih? Kan kalian perwakilan nih datang ke sini. Oh iya. 3 kata di atau apa? 3 kata. Aduh, 3 kata. Terlalu dikit. Sedikit. Oke, gas. Siapa? 3 kata ini. Terserah mau Oh, bilang iya. atau enggak. Pokoknya. Kalau kesan, Hmm. iya. Kesannya sih seneng banget udah ada wadah kayak gini, belajar banyak juga. 3 kata. Itu harus meyakinkan dong, harus seperti itu. Oh iya. Ya mas, gitu. Kan. Ini nggak 3 kata kan? Lu dulu dia. Enggak. Bebas. 1 paragraf. 1 paragraf. Ya kesannya seneng banget udah bisa ikut PLNS lewat dari tim Elektro Formula J ini, kayak dari tahun 2024 kemarin lumayan banyak struggle-nya buat bisa juara di lomba, akhirnya tahun ini bisa kecapai. Dan ya pesannya mungkin jangan senang dulu, maksudnya jangan kena euforianya doang, kita masih bisa lebih maju lagi. Mantap jiwa. Ini kita dengerin yang satunya ya. Kesannya pastinya senang, dan aku mau terima kasih ke semua anggota tim EF yang selalu ngedukung tim inti. Terus juga buat pesannya mungkin sama kayak Nizar, jangan terlalu larut dengan euforia ini. Kita masih banyak yang harus diselesain buat target kedepannya lebih baik lagi. Yes. Oke. Kayaknya kita cukup segitu dulu ya. Buat kamu yang kepo-kepo banget, tadi kita mention loh IG kakaknya. Maksudnya boleh lah. Atau nanti ya sering main-main. Itu markasnya di mana sih BTW? Oh ya, bengkel kita ada di gedung B Teknik Elektro, itu di seberangnya Visip. Cuman agak ke depan parkiran MIPA kalau nggak salah. Oh iya, aku tahu sih. Aku soalnya pernah pakai motor tapi nggak dibolehin di situ. Easy. Jadi kita mau datang sempro teman yang di visip gitu lah, jadi nggak Oh dibolehin. iya. Nah mungkin itu ya Sobat Aspirasi. Thank you banget kamu udah nyimak kakak ini. Menarik banget ya, apalagi buat kamu yang suka banget kalau cewek ya with engineering with trust gitu kalau yang di tren-trennya. Tapi kalau buat cowok ya yang mau join teknik elektro itu, setahu aku emang isinya laki tuh laki banget ya, beda sama prodi-prodi lain gitu. Mungkin kita pamit undur diri. Terima kasih ya Nizar dan Makasih, Pak. kita bakal jumpa lagi. Kita tunggu ya kompetisi berikutnya. Kita doain mereka juara pertama. Amin. Nah, see you and bye-bye Sobat Aspirasi. Bye-bye.